Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas soal PTS ya, kelas 11, mata pelajaran BKSM atau pemeliharaan listrik sepeda motor. Ada dua kompetensi yang ada di soal PTS ini. Yang satu sistem penerangan, kemudian yang kedua sistem instrumen dan sinyal. Baik, kita langsung saja mulai dari nomor 1. Lampu kepala sebagai salah satu komponen sistem penerangan berfungsi untuk, ini pertanyaan yang identifikasi fungsi dari lampu kepala. Jawabannya adalah ya, menerangi jalan depan sepeda motor saat gelap atau malam hari. Kalau menunjukkan dimensi sepeda motor saat malam hari kurang tepat ya, karena dimensi itu panjang, lebar dan sebagainya. Dengan ini yang dimaksud adalah lampu kepala. Memberi tanda pada pengguna lain saat sepeda motor melakukan pengereman juga salah. Memberi tanda saat motor akan berhenti juga salah. Ini memberi tanda saat belok juga salah. Lampu kepala fungsinya untuk menerangi jalan bagian depan sepeda motor saat malam hari. Kemudian nomor 2, secara teknis lampu jauh hanya diperbolehkan menyala pada saat, yang jelas malam hari ya. Ini ada dua, malam hari ketika berpapasan atau malam hari ketika tidak berpapasan. Nah, lampu jauh ini dia kalau sedang berpapasan itu akan sangat menyilaukan pengendara atau sepeda motor yang ada di lawan arah kita, sehingga lampu jauh secara teknis diperbolehkan menyala saat malam hari ketika tidak berpapasan. Jadi di depan sepeda motor kita sepi baru boleh menyalakan lampu jauh. Kemudian nomor 3, fungsi lampu dekat, yaitu jelas ya, untuk menerangi jalan pada saat berpapasan. Fungsi dari lampu dekat, jadi saat berpapasan kita menggunakan lampu jarak dekat. Kalau ini pengendaraan jarak dekat, ini maksudnya jarak dari kota A ke kota B, misalkan jarak dalam arti jarak yang ditempuh, bukan ya, karena fungsi lampu itu tidak ada hubungannya dengan jarak yang ditempuh. Kemudian ini untuk menerangi jalan saat tidak berpapasan, ini fungsi dari lampu jarak jauh. Kemudian yang D, untuk menerangi jalan saat pengendara di luar kota atau di dalam kota, ini tidak berpengaruh. Jadi fungsinya yang tepat adalah lampu dekat untuk menerangi jalan saat berpapasan. Kemudian nomor 4, lampu penerangan instrumen berfungsi bersamaan dengan ini kita harus tahu dulu apa saja yang termasuk lampu penerangan instrumen. Jadi ada indikator gigi, ada indikator jarak jauh, jarak dekat, itu dia akan berfungsi bersamaan atau menyala bersamaan dengan kunci kontak on ya. Ketika kunci kontak on, walaupun posisi lampu kepalanya mati, dia akan menyala. Jawabannya adalah D ya. Kemudian nomor 5, lampu kepala yang menggunakan filamen, reflektor dan kaca menjadi satu unit disebut, ini ya, lampu kepala tipe tipe silent beam ya. Kalau tipe semi ini dia filamen, reflektor dan kacanya terpisah, itu semi. Kalau jadi satu disebut tipe silent beam, ini C ya. Kemudian nomor 6, sumber tegangan yang digunakan pada sepeda motor pada sistem penerangan Supra 100 cc adalah dia masih AC ya. Jadi dia menggunakan, jawabannya adalah alternator. Sumber tegangan pada sistem penerangan Supra 100 cc menggunakan alternator karena dia masih
AC. Kemudian nomor 7, gambar di samping atau di bawah ini merupakan jenis lampu. Ini lampu pijar biasa, filamennya ada 2 ya, 1, 2, ada 2 filamen. Jadi jawabannya adalah D, lampu pijar biasa 2 filamen. Nomor 8, pernyataan di bawah ini yang benar mengenai tegangan listrik DC yaitu nomor 8, tegangan listrik DC memungkinkan arus listrik mengalir kemanapun dan nilai arusnya konstan. Ini salah ya, DC itu yang jelas searah. Ini 2 arah jelas salah. Nah ini 1 arah. Tegangan listrik DC memungkinkan arus listrik mengalir 1 arah saja. Tepat adalah ini ya, C. Kita lihat jawaban yang lain. Yang D ini mengalir kemanapun, ini salah. Yang E juga mengalir 1 arah saja, nilai arusnya berubah-ubah, ini juga salah karena untuk tegangan arus DC nilai arusnya adalah konstan. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 9. Baterai merupakan komponen penting pada sistem penerangan yang menggunakan sistem kelistrikan DC karena coba lihat keberadaan baterai mampu memperpanjang usia pemakaian bohlam lampu. Tidak ada hubungannya. Baterai menjadi komponen yang mengurangi suplai arus listrik berlebih ke sistem penerangan. Suplai arus listrik yang berlebih itu mengurangi suplai arus listrik kembali ke sistem penerangan. Ini kalau yang AC ya. Jadi suplai arus listriknya bisa berubah-ubah itu kalau dia menggunakan kelistrikan AC, sedangkan ini kan kelistrikan DC. Salah ya, bukan B ya. Kemudian coba yang C, baterai digunakan untuk mensuplai arus listrik ke sistem pengapian. Nah ini yang ditanyakan adalah sistem kelistrikan, ini sistem penerangan, tapi jawabannya sistem pengapian, jelas salah. Nomor 9 coba yang D, baterai menjadi sumber arus listrik DC untuk sistem penerangan. Betul ya, untuk kelistrikan DC berarti sumber arusnya adalah baterai. Nah makanya baterai merupakan komponen yang sangat penting untuk kelistrikan DC pada sistem penerangannya ya. Kemudian nomor 10, berikut adalah komponen sistem penerangan sepeda motor Supra 125 yang paling benar. Generator, baterai, betul. Saklar, lampu kepala, lampu belakang. Oke, sedangkan ini perbedaannya adalah lampu LED. Lampu LED ini bukan komponen sistem penerangan ya. Ini jenis lampunya. Kalau lampu LED, lampu halogen juga jenisnya. Kemudian ini sistem penerangan. Kalau lampu rem, lampu belok itu sistem sinyal ya. Dia sebagai indikator untuk memberitahu kendaraan akan berhenti dan akan berbelok. Kemudian yang E, lampu warna-warni juga jelas bukan. Ini yang betul adalah yang tepat generator, baterai, saklar, lampu kepala, dan lampu belakang. Kemudian nomor 11, cermin cekung berbentuk parabola untuk memantulkan sinar lampu kepala adalah fungsi dari ini komponen yang bernama reflektor. Jadi reflektor itu berupa cermin cekung yang bentuknya mirip parabola. Fungsinya untuk memantulkan sinar lampu kepala, reflektor. Lanjut nomor 12. Saat terjadi penyinaran lampu jauh dapat dijelaskan bahwa nomor 12 posisi nyala filamen terletak tepat di depan titik api reflektor sehingga sinar dipantulkan lurus dengan sumbu reflektor. Salah ya. Kemudian posisi nyala filamen terletak tepat di samping, ini jelas salah.
posisi nyala filamen terletak tepat di belakang, yang jelas salah. Kemudian yang D, posisi nyala filamen terletak tepat pada titik api reflektor sehingga sinar dipantulkan lurus dengan sumbu reflektor. Ini lampu jauh, ini yang tepat, yang ini ya, tepat pada titik api. Kalau yang E, posisi nyala filamen terletak pada ujung titik api. Ini ujung itu juga tidak jelas ujung mana. Jawabannya adalah D, pada titik api reflektor. Nomor 13. Bagaimana membedakan lampu belakang dengan lampu rem? Nah, jelas beda. Dilihat dari nyala lampunya, yang lebih terang adalah lampu rem. Dah betul ini. Kalau yang lebih redup lampu kota. Lanjut langsung nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Posisi filamen terletak lebih ujung dari titik api dan pada bagian bawah filamen diberi penutup yang bertujuan agar sinar filamen hanya memantulkan ke atas menuju lengkungan reflektor bagian atas sehingga arah pantulan mengalir ke bawah. Jelas ya. Jadi cahayanya itu memantul menuju lengkungan reflektor bagian atas terus dipantulkan ke bawah. Jadi ini adalah prinsip kerja dari lampu jarak dekat. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 15. Perhatikan jenis sistem penerangan sepeda motor berikut ini. Lampu plat nomor, senja, rem, kepala, instrumen belakang. Lampu-lampu yang akan ikut menyala saat lampu kepala diaktifkan pada posisi senja atau pada lampu kota ya adalah nomor, coba yang A, lampu plat nomor, enggak ada yang dua. Lampu senja jelas, posisi senja ya berarti lampu senja nyala. Kemudian lampu rem, lampu panel instrumen. Di lampu senja nyala, lampu panel instrumen nyala, betul ya. Kemudian lampu belakang juga nyala, betul. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 16. Simbol lampu double filamen. Misalnya ini baterai, ini satu filamen, ini kunci kontak ya. Kemudian ini adalah sekring atau fuse. Jawabannya yang E. Nomor 17. Warna kabel yang dipakai di rangkaian sistem penerangan AC yang menghubungkan arus dari sepul penerangan ke saklar lampu kota. Nah, ini jelas warnanya kuning ya. Dari sepul ke saklar lampu kota, warnanya adalah kuning. Kalau tidak percaya nanti coba dilihat di BPR-nya. Nomor 18. Perhatikan gambar di bawah. Apa jenis sistem penerangan di bawah ini? Dilihat dari gambarnya, dia sumbernya adalah dari baterai ya ini. Jadi ini baterainya positif ke kunci kontak, kemudian dia ke saklar lampu kepala. Karena sumbernya dari baterai, maka dia adalah sistem penerangan DC. Tepat sekali. Jawabannya adalah C ya, DC. Nomor 19. Perhatikan komponen penerangan di bawah ini. Baterai, kunci kontak, sekring, saklar, dimmer, lampu kotak kepala, lampu kepala massa. Nah, urutan wiringnya yang benar adalah yang jelas baterai dulu. Setelah baterai itu ada pengaman ya, sekring 1, 3. Ini jawabannya B, D ya. Baterai, sekring, habis sekring mesti kunci kontak, ini masih sama, B, D, E. Habis kunci kontak itu ada saklar ya, saklar lampu kotak kepala. Jadi milih
yang mau dinyalakan lampu kotanya atau lampu kepalanya. Setelah ini baru saklar dimmer ya, baru saklar dimmer. Jadi yang ini, yang B ini, baterai, sekring, kunci kontak, kemudian saklar lampu kotak kepala, saklar dimmer, bohlam lampu kepala, kemudian massa. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 20. Jalur rangkaian pada lampu belakang adalah, lampu belakang itu baterai, kemudian pengaman, sekring dulu, di antara B dan E, kemudian jelas kunci kontak. Nah, jawabannya sudah ketahuan, kunci kontak, kemudian saklar lampu kotak kepala betul, lampu belakang betul, massa. Iya. Lanjut 21. Komponen sistem penerangan yang fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus dari baterai ke rangkaian sistem penerangan. Untuk memutus ya, jawabannya adalah ini dia, kunci kontak. Arus dari baterai ke rangkaian sistem penerangan kan dihubungkan dan diputuskan kunci kontak. Kalau ini apa? Ini bukan dari baterai, karena ini adalah saklar lampu kota lampu kepala ya. Lanjut nomor 22. Lampu rem sebagai salah satu komponen sistem sinyal berfungsi untuk memberi tanda ya, bahwa sepeda motor akan melakukan pengereman. Ini jelas B. Nomor 23. Lampu sen sebagai salah satu komponen sistem sinyal. Fungsinya lampu sen memberi tanda akan membelok. Ini ya, jawabannya adalah D. Memberi tanda pengendara lain bahwa sepeda motor kita akan berbelok. Nomor 24. Sistem instrumen yang fungsinya untuk memberi informasi volume bahan bakar. Volume bahan bakar di dalam tangki berarti fuel level meter. Fuel level meter ya. Kemudian nomor 25. Keunggulan panel instrumen yang menggunakan panel LCD adalah, keunggulannya apa? Harga lebih murah, salah, lebih mahal. Lebih tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Enggak juga, kalau sering kepanasan bisa LCD-nya rusak. Bila terjadi kerusakan lebih mudah diperbaiki. Kalau rusak ya diganti kalau LCD ya. Yang tepat adalah apa? Informasi yang disajikan lebih lengkap. Nah, ini yang panel instrumennya LCD biasanya lebih lengkap. Contohnya di sepeda motor yang terkini ya, Vario, kemudian PCX dan lain sebagainya, itu banyak informasinya dari tegangan baterai, kemudian bahkan ada jam dan lain sebagainya. Itu di sana lebih lengkap panelnya, informasinya. Jawabannya D. Kemudian nomor 26. Perhatikan pernyataan fungsi komponen. Komponen sistem sinyal yang fungsinya untuk membuat lampu sen berkedip. Nah, ini namanya flasher ya. Flasher itu yang ini ya, D. Kalau ini jelas baterai, ini sekring, kunci kontak, ini flasher, dengan ini saklar. Jawabannya adalah ini flasher, D. Untuk berkedip ya, fungsinya untuk membuat lampu sen berkedip. Lampu panel instrumen akan ikut menyala saat lampu instrumen ini dia akan ikut menyala saat lampu sen menyala, saat lampu kepala menyala ya. Panel instrumen juga akan ikut menyala. Perhatikan wiring berikut ini adalah sistem apa ini? Ada fuel gauge sending unit, berarti ini adalah indikator bensin. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 30. Perhatikan komponen berikut ini.
Baterai, kunci kontak, sekring, flasher, saklar lampu sen, bohlam lampu sen. Masa urutannya dari baterai fuse 13, baterai fuse, kunci kontak 132 semua ya. Baterai, kunci kontak, fuse, kemudian flasher dulu ya. 1324 ini 1332. Jawabannya adalah A ini. Coba lagi ya. Baterai, fuse, kunci kontak, flasher, kemudian saklar lampu sen, betul. Kemudian bohlam lampu sen, betul. Masa. Oke. Jawabannya adalah A. Ya, itu pembahasan dari soal BTS kelas 11 mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor jurusan TPSN ya. Semoga bermanfaat. Jika ada evaluasi atau ada kekeliruan silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.